Ada acara katanya Bu Shirley. Baik, shalom. Shalom. Selamat malam Ibu Bapak yang saya percaya diberkati Tuhan malam hari ini. Selamat datang, selamat berkumpul kembali di persekutuan doa Santo Yakobus. Saya percaya walaupun hujan, Bapak Ibu yang hadir malam ini, Bapak Ibu adalah yang dipilih Tuhan, yang dipanggil Tuhan. Maka kita menanggapi panggilannya. Oleh sebab itu kita mau bawa hati kita malam hari ini. Kita mau memuji Tuhan. Walaupun cuaca di depan mendung, tapi kita tetap mau bersuka cita. Dengan hati yang girang kita mau kembali memuji Tuhan pada malam hari ini. Amin. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau gerakan badan kita mau berfellowship bersama. Kita mau sama-sama katakan, oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari kita mau dengar Tuhan panggil kita. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Sekali lagi dengar dia panggil nama. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi ya, kita naikkan pujian ini. Kita mau katakan, dengar Tuhan panggil nama saya. Penuh dengan sukacita, amin. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sudah bersukacita, dengan hati bersyukur, kita mau masuki pelataran Tuhan dengan penuh sukacita, amin. Amin. Ku masuki gerbang. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkan ku. Sekali lagi ku masuki. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkan
sama-sama giranganku. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku, oh, oh. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Ya Bapak Ibu saja. Dia giranganku, Oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku, oh, oh. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. sekali lagi. Ku bersuka sebab dia giranganku. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Lumayan ya, sudah mulai ada hangat-hangat sedikit. Amin. Iya, mumpung mendung hangat-hangat ya. Silakan, boleh digerakkan sedikit badannya. Baik, malam hari ini kita akan mengawali persekutuan doa kita. Kita mau awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, kembali kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu dan penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Hingga pada saat malam hari ini kami boleh berkumpul semua saudara seiman. Kami ingin kembali memuji dan menyembah-Mu. Namun sebelum itu Tuhan, kami kembali mau merendahkan hati kami di bawah kaki salib-Mu. Kami mau buka hati kami lebar-lebar. Kami mohon berkat belas kasihan-Mu dan kerahiman-Mu Tuhan, untuk kami boleh layak dan pantas untuk masuk dalam hadirat-Mu, menyembah dan memuji-Mu. Siapakah kami ini Tuhan? Kami tidak dapat membalas setitik kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami. Sebab Engkau Bapa yang sungguh baik, Bapa yang sungguh mengerti setiap hati kami Tuhan. Kami manusia lemah, kami manusia rapuh. Kerap kali kami begitu mudah untuk mengucapkan syukur ketika hati kami sungguh diberkati Tuhan. Namun hati kami lebih sering menjauh daripada-Mu ketika kami menghadapi pergumulan. Entah itu pergumulan hidup, pekerjaan, ekonomi. Untuk itu kami mohon ampun Tuhan. Kami sungguh tidak dapat membalas sedikit kebaikan-Mu. Dan pada malam hari ini, setiap kami umat-Mu yang hadir di dalam persekutuan doa ini, kami mau membalas kebaikan-Mu dengan ungkapan syukur kami melalui pujian ini. Sebab Engkau Bapa yang sungguh baik. Sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku. Bapa, ku berterima Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri.
Kita mau naikkan pujian ini dengan penuh syukur kita kepada Tuhan. Sama-sama katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, Kasih-Mu berlimpah, kasih-Mu berlimpah di hidupku. Bapa. Kami berterima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu yang ada di dalam hidup kami, untuk berkat-Mu yang boleh kami alami. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Dengan tangan terangkat kami menaikkan syukur kami Tuhan. Naikkan syukurku Buat setiap hari yang baru yang Kau berikan bagi buat kami. hari yang Kau beri. Tak pernah habis-habisnya. Habis-habisnya kasih-Nya rahmat-Mu Selalu baru, baru dan tak pernah terlambat. pertolongan-Mu besar Setia di sepanjang hidupku. Sekali lagi nyatakan, kami naikkan syukur kami Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, Baru dan tak pernah terlambat. pertolongan-Mu besar Setia di sepanjang hidupku. besar setiamu, besar Setia, besar setiamu, besar setia, sekali lagi katakan, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu. Kami naikkan syukurku, terima kasih, terima kasih, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, terima kasih untuk setiap kasih setia-Mu Tuhan dan penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Si besar.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh Bapa yang sungguh amat dan sangat baik untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, benar Tuhan. Benar Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, inilah ungkapan syukur dari segenap umat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Biarlah setiap ungkapan syukur ini Tuhan boleh sungguh menjadi kurban yang sungguh berkenan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami panjatkan pada malam hari ini, hanya melalui perantaraan putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Di dalam hati yang penuh syukur ada sukacita. Amin. Amin. Kalau kita sudah sukacita, kita mau kembalikan kepada Tuhan. Malam hari ini kita mau memuji Tuhan, sebab kita punya Allah yang luar biasa. Dia Allah yang baik, Allah yang senantiasa menyediakan segala kebutuhan hidup kita. Sebelum kita melanjutkan untuk memuji Tuhan lebih lagi, ada yang mau membagikan kebaikan Tuhan dalam 1 minggu terakhir? Ibu Shirley atau Bu Peggy? Mari, silakan. Oke, shalom Bapak Ibu, selamat malam. Saya mau membagikan tentang betapa kasih Tuhan buat saya hari ini. Saya masih nangisnya karena nangis bersukacita. Ya bukan sedih, tapi saya bersukacita sekali. Dari tadi pagi, sebenarnya pergumulan ini dari 2 minggu yang lalu. Anak saya yang perempuan yang pertama tiba-tiba merasakan nyeri di dengkul kanannya, dan sampai dia sempat tidak bisa berdiri untuk beberapa waktu lama, dan sehingga aktivitasnya juga terganggu. Sebenarnya dia mempunyai masalah di kaki kanan. Kaki kanannya itu ada tulang yang sempat keluar, dan itu terjadi dari SD. Tapi dokternya waktu itu bilang nggak apa-apa kok, ini masa pertumbuhan, ya jadi nggak apa-apa, nanti juga akan balik sendiri. Berlanjutnya dengan waktu, ketika dia SMA kelas 1, dia menekuni basket, ya. Dan dari situ ada gangguan. Pernah suatu ketika dia basket dan akhirnya jatuh karena nyeri, ya. Dan itu mengganggu sekali bagi dia. Tapi lagi-lagi datang ke dokter dan dokter bilang nih nggak apa-apa, gitu. Malah dia disuruh berhenti olahraga. Padahal sebenarnya anak ini senang sekali sama basket, ya. Tapi karena dia udah nggak merasa nyeri, dia lanjutkan. Nah, kan pandemi ya. Habis itu dia pandemi, akhirnya dia nggak olahraga sama sekali. Tapi 2 minggu yang lalu tiba-tiba kakinya nyeri. Nyerinya lebih nyeri daripada ketika dia berolahraga justru.
Ya sampai dia jatuh, sampai dia nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan, nggak bisa beraktivitas ya. Dan dia juga jadi malas kemana-mana. Padahal anaknya tuh seneng banget nemenin saya kemana-mana. Satu sisi saya sedih karena kalau saya lagi aktivitas kerja kemana-mana, dia nggak bisa nemenin. Ya nggak bisa nemenin lagi gitu. Tapi kasihan juga dia ditinggal di rumah gitu ya. Nggak bisa ikut pergi-pergi sama saya juga. Nah lalu waktu itu saya bilang ya udah kita harus ke dokter. Kita harus ke dokter dan periksa. Tapi waktu ketika dia nyeri itu sebenarnya dalam hati saya punya ketakutan yang sangat. Anak saya masih muda ya, terus mengalami sakit seperti ini gitu. Saya nggak kebayang dan saya cerita ke beberapa teman saya yang tahu gitu ya, dan mereka bilang wah jangan sampai dioperasi ya Pek gitu loh, jangan sampai nanti kenapa-napa, harus cepat ke dokter atau ini. Dan saya jadi semakin takut, semakin kenapa ya kakinya kok nyerinya nggak sembuh-sembuh. Dulu pernah nyeri gitu, terus dipakein bukan iklan, tapi pakai minyak kutus-kutus gitu ya. Terus nyerinya berangsur-angsur hilang gitu. Tapi kok ini dikasih segala macam obat gosarap itu nggak hilang-hilang. Itu semakin membuat saya khawatir gitu. Udah gitu ada halangan lagi, cari dokternya susah banget menyesuaikan jadwal gitu ya. Ketika ada jadwal, dapat jadwalnya nomornya sekian besar, prakteknya juga lama gitu, dan rumah sakitnya juga jauh. Terus deh gitu tiap kali kita mau datang situ pasti nanti ada halangan, entah itu saya atau dia gitu ya. Kebetulan anak saya ikut aktivitas di Misdinar, jadi kadang-kadang nanti dia nggak taunya harus ada rapat Misdinar lah, nanti saya yang ada kegiatan pelayanan di mana gitu, sehingga bentrok terus. Akhirnya saya bawa dalam doa. Saya waktu itu doain dia, saya ajak dia berdoa. Saya bilang ayo kita doa, kita rosario bareng-bareng, terus kita novena juga, minta Tuhan kasih petunjuk. Ini kita bisa dapat jadwalnya, bisa dapat dokter yang terbaik, dan coba saya tahu penyakit kamu apa gitu ya. Dan pada akhirnya Tuhan menentukan hari ini ya. Tuhan menentukan hari ini jadwalnya, dan dapat jadwal pagi. Biasanya kita dapatnya akhirnya dapat jadwalnya sore, tapi karena hari ini saya bilang saya mau PD, jadi coba bisa nggak dapat pagi. Ternyata dapat pagi. Wah, saya udah puji Tuhan dapat pagi jam 11. Terus datanglah kami ke rumah sakit itu ya untuk berobat. Sambil itu saya masih tetap dalam hati saya, sambil nyetir, sambil mana saya tuh doa rosario terus. Saya bilang Tuhan tolong tenangin hati saya takut sekali, saya benar-benar takut gitu ya. Terus sampai di sana sampai jam 12, kita datang lebih pagi 10:30. Ternyata dokternya belum praktek. Terus kita masih bercanda biasa lah. Nih dokter praktek jam 10, nanti nongolnya jam 11 gitu kan. Kita masih ini aja deh ya, masih ini. Tapi kalau nongolnya jam 11 kamu dapat nomor 23 Dri. Kita mau selesai kapan gitu ya. Oke, terus dia gitu udah, tapi di situ saya berusaha untuk menutupi kegalauan hati saya ya, ke anak saya ini, ambil bercanda apa segala macam. Sampai jam 12:30 dokter itu nggak datang. Kok nggak ada terus ya gitu loh. Dan saya semakin ketar-ketir, jangan sampai hari ini batal, saya mau penyakit anak saya cepat ditangani gitu, cepat selesai gitu, jangan sampai ditunda-tunda lagi. Dan saya udah ngeliat waktu ya, saya udah sempat WhatsApp ke Bu Ida, saya mungkin telat nih karena anak saya ini. Ternyata dokter itu sedang menangani pasien ya, dia dokter bedah ortopedi, jadi dia sedang menangani pasien sehingga dia juga telat praktek gitu ya. Dan saya melihat yang berkumpul di situ pasiennya udah ada yang di kursi roda, ada tongkatan. Waduh Dri, antara kamu kita sesuai dengan jadwal apa yang lain didahuluin nih gitu ya. Wah, terus udah mendekati ini, dari kita tunggu jam 11, kami baru masuk diperiksa dokternya itu jam 4 sore tadi. Ya, tadi saya udah hopeless banget untuk hadir di sini sebenarnya. Tapi selama itu
selama jam-jamnya itu adalah jam-jam saya berdiskusi dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong bantu saya, tolong teguhkan hati saya, ini saya tetap di sini apa enggak gitu loh. Tetap di sini apa enggak, tetap menunggu dokternya apa kagak gitu. Terus apakah benar ini jalan nih. Saya terus berdoa terus. Dan sesekali saya juga sempatkan berdoa dengan anak saya, Audrey, kita duduk diem terus kita doa ya, semoga ini jalan Tuhan, kamu ketemu dokternya dan akhirnya kita tahu apa yang sakit kamu gitu. Dan jam 4 itu dan kita tunggu jam 4 itu, sempat jam 2:30 itu dokternya keluar lagi. Pasien yang tadi yang dioperasi itu perlu sesuatu. Wah, kita makin blank. Waduh, ini mau jam berapa nih selesai gitu ya. Terus akhirnya dokter itu datang dan gak berapa lama kami dipanggil. Kami dipanggil terus dokter menunjukkan mengetes-tes kakinya apa segala macam, dan saya sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih, Tuhan itu baik banget. Dokter itu hanya bilang ini radang. Ini hanya radang, Bu. Ini tidak perlu diapa-apain, tidak perlu dioperasi, tidak perlu diapa-apain. Ini hanya radang, anak ibu hanya minum ini dan cuti berolahraga. Dia bilang begitu. Pokoknya harus tekun untuk cuti berolahraga. Saya sampai bertanya lagi, benar dok, gak perlu ini kita gak perlu ketemu lagi nih dok, gak perlu di ronsen, gak perlu di apa, gak perlu nih ini hanya radang. Dia bilang karena dia pencet-pencet kayak tulang nonjolnya itu gak sakit gitu. Jadi dia bilang ini hanya peradangan saja dan nanti setelah minum obat peradangannya sembuh. Waktu dokter itu berkata seperti itu, saya sangat-sangat lega banget, lega kayak pokoknya plong aja gitu semuanya. Saya udah berpikir macam-macam, wah bakal dioperasi, bakal begini, tapi ternyata enggak gitu. Dan saya sangat bersyukur karena Tuhan juga mempas-paskan waktunya, karena kami tadi juga sempat jam berapa masih harus ngantri ngambil obat. Dan saya bisa tiba di sini malah lebih dulu daripada Ibu Ida ya. Saya nggak tahu, ya itu dia. Saya merasa bahwa saya sangat-sangat diberkati pada hari ini. Itu kesaksian saya. Terima kasih. Ya, baik, puji nama Tuhan, Sis Peggy. Luar biasa ya. Itu tadi saya terusin yang tadi bahwa kita punya Allah yang baik, Allah yang hebat. Dia memenuhi segala kebutuhan kita. Ketika kita datang mengetuk hati Tuhan, ya Tuhan menjamah hati Sis Peggy menjadi tenang, khawatirnya jadi hilang. Mungkin bagi sebagian kita itu masalahnya kecil, tapi mungkin buat Sis Peggy mengkhawatirkan gitu kan. Waduh, anak baru bertumbuh, berpikirannya udah aneh-aneh gitu ya. Ya sekali lagi mari kita beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, luar biasa. Yuk kita mau lanjutkan pujian kita terus mau memuji Tuhan. Malam hari ini kita mau katakan Allah itu sungguh baik. Dia Allah yang menyediakan di dalam segala kebutuhan kita. Amin. Dia Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus yang begitu baik. Dia sangat baik dan teramat baik. Kita mau terus puji Dia. Sebab tiada pernah berkesudahan kasih setianya. Dia senantiasa menyertai kita hari lepas hari. Amin. Yuk saya undang bangkit berdiri. Kita mau terus memuji Tuhan.
Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Jempolnya dong, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari boleh berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama angkat jempolnya. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekarang ibu bapak aja, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri sorak-sorai buat kemuliaan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Wah, kita udah memuji Tuhan. Dan saatnya kita mau menenangkan hati kita mau masuk lebih dalam lagi, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menghampiri hadirat Tuhan yang kudus. Terima kasih Yesus. Mari kita tenangkan batin kita. Tuhan, saat ini kami sudah boleh membawa syukur kami. Kami sudah boleh membawa sukacita kami melalui pujian kami malam hari ini. Tuhan boleh lihat setiap hati kami yang hadir pada malam hari ini. Seberapapun Tuhan yang hadir, kami percaya Engkau pun hadir di tengah-tengah kami. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan untuk menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mau menyembah-Mu. Kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang begitu sempurna yang menyertai hari lepas hari kami. Setiap nafas kehidupan yang boleh kami alami, sekali lagi itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kembali kita naikkan pujian ini. Kita mau katakan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sampai dengan saat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai
hati terangkat, kami mau menyembah lebih lagi Tuhan. Engkau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Dengan hati terangkat kami mau menyembah-Mu lebih tinggi lagi. Hosana di tempat yang tinggi. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanda. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tanda. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanda. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah.
Terima kasih Tuhan untuk setiap sabda yang Kau sampaikan pada umat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Engkau boleh menghampiri hati kami masing-masing di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau boleh melawat kami pada malam hari ini. Dan saat ini Tuhan, Kau telah mengirimkan anak-Mu yang Kau kasihi, Bapak Bram Wongkar, untuk menyampaikan firman-Mu. Dan kami juga percaya Tuhan, Kau telah mengurapinya terlebih dahulu. Biarlah setiap firman dan pengajaran yang disampaikan oleh Pak Bram malam hari ini sungguh boleh memberkati kami. Dan firman itu boleh tinggal di dalam hati sanubari kami, menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam, kami mau buka telinga kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Pada Putra Roh Kudus. Silakan Pak Bram. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Mari kita melihat bersama Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai dengan ayat 42. Matius 10 ayat 34 sampai dengan ayat 42. Perikopnya adalah Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. Temanya nanti saya berikan sebentar. Baik, mari kita baca bersama. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, tema renungan malam hari ini seperti yang tertulis juga di brosur adalah standar kelayakan kita. Tapi menjadi pertanyaan, apakah standar kita sebagai pengikut Kristus cukup hanya karena iman? Apakah standar kita sebagai pengikut Kristus seperti gambar salib itu hanya dengan ilmu pengetahuan agama? Atau bisa jadi standar kelayakan kita hanya karena tekun disiplin dalam kehidupan rohani? Tapi menjadi juga pertanyaan, apakah standar kelayakan kita hanya cukup dengan hidup moralitas yang baik? Next. Ternyata Bapak dan Ibu tidak cukup. Oleh karena itu, di dalam perikop yang kita baca tadi, dikisahkan bagaimana Yesus datang mengadakan pemisahan di dalam mengikuti Dia. Di dalam ayat 34 sampai dengan ayat 37, Bapak dan Ibu, Yesus menyatakan akibat kedatangan Dia untuk para pengikutnya. Dengan kata lain, waktu itu Dia mengajar orang-orang yang sudah mengikuti Dia, seperti yang tertulis di dalam ayat 34 sampai dengan ayat 37 ini. Kita perhatikan teristimewa di dalam ayat 36 ini. Musuh orang ialah orang-orang yang seisi rumahnya. Lalu dia katakan di sini, ternyata kalau orang ada yang sudah mengikuti Yesus, mengasihi lebih daripada Dia, ternyata tidak layak mengikutinya. Saudaraku, kalau kita memperhatikan hal ini, sebenarnya di dalam ayat 34 sampai dengan ayat 37 adalah akibat dari pewartaan pengajaran yang diajarkan oleh Yesus kita sebagai pengikutnya. Ini yang terjadi. Tapi bukan tujuannya. Akibat loh pewartaan. Sama begini loh. Saya datang mewartakan di tempat ini. Ya. Terus kadang-kadang kan ada pewarta itu sangat tajam menyampaikan ajaran-ajarannya. Rasanya kadang-kadang kita sulit untuk menerima dari tema itu. Tapi itu akibat. Karena kita mau mendengar ajarannya. Nah, begitupun Yesus. Yesus datang membawa pemisahan dan dikatakan, aku datang membawa pedang. Pedang artinya apa? Artinya ajaran-ajaran yang tajam, ajaran-ajaran yang militan ditujukan kepada kita. Bayangkan saja dia katakan dalam ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Itu akibat yang dia sampaikan dari pengajarannya. Ya. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Pedang artinya kata-kata yang sangat tajam, kata-kata yang sangat militan, yang dia sampaikan kepada para pengikutnya. Lalu di dalam ayat 37 sampai dengan di dalam ayat 37 mau menggambarkan Yesus juga menyampaikan syarat. Oh iya, kita memang boleh terikat dengan keluarga, tapi tidak boleh melampaui
keterikatan kita, melainkan kita mengantar orang-orang atau keluarga kita kepada Yesus. Nah, oleh karena itu, di dalam ayat 37, ini menarik. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Artinya, Yesus menyampaikan kepada para pengikutnya, orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang sungguh mengimani bahwa dia adalah Tuhan. Ternyata Yesus sampaikan, kalau engkau mau ikut aku, akibatnya begini loh. Ada salib yang kita harus pertanggungjawabkan. Ada salib yang kita harus rasakan. Namun kemudian di dalam ayat 38 sampai dengan ayat 42, itulah janji-janji dari Yesus sendiri. Barang siapa kehilangan nyawanya, dia akan memperoleh kembali nyawanya. Luar biasa. Ini janji Yesus. Oh, para pengikutnya. Maka perikop ini intisarinya dari ayat 34 sampai dengan ayat 42, kita baca bersama ya. Ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya, ayo kita ulangi. 1, 2, 3. Ia tidak layak bagiku. Sekarang saya ingin tanya, Bapak dan Ibu ini kan semua adalah pengikut Kristus. Siapa yang tidak mempunyai salib kehidupan? Tolong angkat tangannya. Puji Tuhan, ternyata tidak ada yang angkat tangannya. Kembali. Ternyata kita mempunyai salib kehidupan. Nah, disinilah baru kita mulai membahas pada malam hari ini tema yang saya akan sampaikan, standar kelayakan kita. Lanjut. Bapak dan Ibu, sebelum pandemik saya masih teringat. Waktu pandemik saya teringat di mana sewaktu saya bertugas sebagai konselor di Sekina, datang seorang bapak. Spontanitas dengan suara yang lantang dia mengatakan, Pak Bram, saya mau masuk Katolik. Tapi kenapa begitu sulit menjadi orang Katolik? Saya bilang, apanya sulit? Dia bilang, harus belajar agama katanya selama 1 tahun. Padahal untuk membuang waktu, apalagi saya seorang pengusaha, begitu sulit. Dia katakan, ini 1 tahun loh. Lalu dia katakan lagi, kan di agama lain ada yang hanya belajar beberapa bulan baru dibaptis. Tapi ada yang hanya mengucapkan syahadat, it's okay, selesai. Tapi kenapa di dalam agama Katolik harus belajar selama 1 tahun? Puyeng saya, Pak. 3 bulan kemudian sebelum terjadi pandemik, dia telepon saya. Pak, saya sekarang sudah belajar agama Katolik. Saya kaget. Loh, tadinya kan kamu bilang mau masuk Kristen saja, tidak mau masuk Katolik. Kenapa kamu tertarik? Karena hati saya tidak di situ, hati saya di Katolik. Maka ya terpaksalah katanya. Saya belajar agama Katolik. Hingga akhirnya, ringkasnya, sewaktu dia mau dibaptis, dia undang saya dan dia meminta kepada saya untuk menjadi bapak pembaptisannya. Selesai dia dibaptis, terus saya katakan, bagaimana Pak? Dia bilang, memang sulit. Saya menghadapi berbagai macam pergumulan, berbagai macam halangan, tapi saya mau setia
saya mau taat. Tiap minggu, bayangkan Pak, tiap minggu saya masuk gereja harus minta tanda tangan kepada pastor. Ya, belum lagi katanya, seminggu 2 kali saya harus mengikuti pelajaran. Tapi lewat pelajaran itu saya memperoleh standar mengenai pengetahuan agama Katolik. Hingga akhirnya tidak terasa saya dibaptis menjadi orang Katolik. Sesudah dibaptis, setahun kemudian saya bertemu dengan dia di salah satu paroki, di paroki beliau. Dia sudah menjadi seorang prodiakon. Ya. Dari cerita ini saya mau mengatakan, standar kelayakan orang itu adalah karena panggilan hati yang dia mau jawab, ya, kepada Tuhan. Walaupun susah tapi dia setia, walaupun dia ngomel tapi dia mau taat. Hingga akhirnya dia jadi. Kan cerita sama dengan cerita 4 hari yang lalu ya, tentang seorang anak yang sulung dan anak bungsu. Nah, sewaktu saya mau merit Bapak dan Ibu, ternyata juga merit di dalam agama Katolik tidak mudah. Di mana saya dengan pasangan saya datang ke pastor, lalu kemudian pastor mengatakan, kamu harus mengikuti 3 bulan kursus perkawinan. Waduh, saya bilang oke. Selesai ikut kursus, kemudian baru diminta, mana surat baptismu? Tunggu seminggu kemudian baru ada jawaban. Benar, surat baptis istri saya dan surat baptis saya harus diperbaharui di paroki di mana saya pernah dibaptis. Istri saya pun demikian. Begitu ada jawaban dan sudah diperbaharui, lalu pastor mengatakan, oke, kelihatannya kamu bisa merit dan menerima sakramen baptis. Tapi jangan dulu katanya, ada pemeriksaan hukum kanonik lagi. Kami dipanggil satu persatu, ya, mulai ditanya, mulai diwawancarai. Hingga akhirnya istri saya pun demikian. Dipanggil, ditanya. Saya tidak ada, dia dipanggil, diwawancarai oleh pastor itu. Hingga akhirnya selesai wawancara saya, lalu istri saya, pastor ini mengatakan, Romo ini mengatakan, kalian layak untuk menerima sakramen perkawinan. Hingga akhirnya saya diberkati oleh Romo Kulman almarhum di gereja katedral. Dari kisah ini saya mau sharingkan bahwa kelayakan saya, ya, standar kelayakan saya adalah saya selain mengikuti aturan sesuai dengan hukum yang diterapkan oleh gereja, tapi lebih daripada itu saya mau taat. Taat terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh gereja. Dan saya juga mau setia untuk mengikuti semua apa yang diajarkan. Walaupun pengajaran itu saya sedikit-sedikitnya sudah ada gambarannya. Saudaraku, begitupun kita sebagai pengikut Kristus di dalam gereja Katolik. Ternyata ada standar kelayakan kita. Tidak cukup hanya iman, tidak cukup hanya ilmu pengetahuan, tidak cukup hanya hidup moralitas kita di dalam mengikuti Yesus seperti gambar ini. Oke, saya sudah menyodorkan. Ternyata saya harus juga berjalan menuju salib kehidupan kita. Maka Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Artinya apa? Dia mau mengajarkan kepada para pengikutnya bahwa ternyata pengajaran-pengajaran
yang diajarkan oleh Yesus sudah diingatkan kepada kita. Ya. Tidak gampang, tidak mudah. Ada salib. Maka Yesus katakan dalam ayat 38, kalau engkau mau, barang siapa memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi ada standarnya Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu maksud dari ayat ini mau menyampaikan akibat pemberitaan, akibat ajaran dari Yesus. Orang yang mau mengikuti Yesus tentu ada konsekuensinya. Bisa saja ditolak. Banyak kan keluarga ditolak oleh keluarganya karena mau menjadi Katolik. Ada juga para imam yang mau menjadi imam ternyata juga ditolak oleh keluarganya. Itu kan salib. Begitu pula di saat kita perkawinan dispensasi. Nah, kita tahu Yesus sudah ingatkan, gereja sudah ingatkan, ada akibatnya. Ada salibnya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Yesus Bapa dan Ibu bukan menjadi tujuan daripada itu. Melainkan akibat pemberitaannya kita mengalami salib kehidupan itu. Di mana tujuan daripada Yesus sendiri di dalam pewartaannya selain salib, di dalam pewartaannya melalui salib itu ada karya keselamatan. Disinilah pentingnya pertobatan untuk menjadi pengikut Yesus. Karena menjadi pengikut Yesus, standar kelayakan kita ada selalu konsekuensinya. Ada selalu. Pedang itu sebenarnya mau menggambarkan bahwa karena kita mengikuti Yesus ada konsekuensi yang kita alami. Saudaraku, ternyata perkataan Yesus itu yang dia katakan tadi di dalam ayat 34 tersebut menjadi kenyataan. Kita tahu bersama siapa itu Paulus. Dahulu dia bernama Saulus. Tapi waktu dia bertobat, dia menjadi pengikut Kristus. Pada mulanya, waktu Yesus memanggil dia, matanya kan buta. Lalu Yesus meminta dia pergi bertemu dengan Ananias. Blank dianya. Sungguh-sungguh terjadi pergumulan. Dia ahli Taurat loh. Dia guru besar dari agama Yahudi, menguasai hukum Taurat. Tapi begitu Yesus menampakkan diri, hai Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus yang sekarang bernama Paulus, siapa engkau? Oh, Yesus dari Nazaret yang engkau aniaya ini. Dia kaget. Terus Yesus katakan, oke, kalau engkau mau mengikut aku, kau pergi bertemulah Ananias. Dia bingung, matanya blank. Matanya buta dan dia menjadi blank. Waktu dia bertemu dengan Ananias, dia belajar. Dia mendalami apa yang diajarkan oleh Ananias tentang Yesus Kristus. Hingga akhirnya dia bertobat. Sebagai pengikut Kristus. Santo Andreas Kintagon. Ya. Dia adalah imam pertama dari orang Korea. Bangsa Korea. Dia lahir pada abad 18 ya, tahun 1821. Tapi agama Katolik lewat para misionaris sudah masuk di Korea, terutama Korea Selatan pada abad 16.
Namun sewaktu terjadi dinasti oleh kelompok keyakinan lain, agama Kristen yang pada saat itu terutama Katolik yang mulai berkembang, ternyata mulai dilarang. Bahkan para pengikutnya mulai dikejar-kejar. Andreas Kim Tagon sewaktu sudah mulai memasuki masa remaja, dia merasa terpanggil untuk mewartakan Kristus. Maka dia masuk seminarinya bukan di Korea, melainkan kemana? Ini kan semua stasi dari Kim Tagon ya pasti tahu. Dia belajar di Prancis. Sampai akhirnya dia menjadi imam. Dan dia mulai menyelundupkan para misionaris masuk ke Korea untuk mewartakan sabda Allah. Dan ketahuan. Konsekuensinya akhirnya kita tahu bersama, dia dibunuh. Bahkan orang tuanya, Ignatius Kim, juga dibunuh. Namun yang menarik, standar kelayakan daripada Andreas Kim Tagon adalah dia tetap mau taat. Taat pada imannya. Dia mau setia sebagai pengikut Kristus. Maka sebelum dia dihukum mati, kata-kata daripada Santo Andreas Kim Tagon ini menarik. Dia katakan di dalam khotbahnya kepada para pengikut Kristus, dia katakan, ini adalah waktu terakhir waktu hidupku. Dengarkan aku baik-baik. Bila aku pernah berkomunikasi dengan orang asing, maka hal itu terjadi untuk agama dan Tuhanku. Adalah untuknya, untuk Yesus aku mati. Kehidupan abadiku baru dimulai. Jadi orang Kristiani, bila engkau berharap untuk bahagia, ternyata setelah kita meninggal dunia. Karena Tuhan memiliki bukan hukuman lahiriah, melainkan hukuman abadi bagi mereka yang menolak untuknya. Inilah pesan terakhir dari Andreas Kim Tagon. Bahwa dia mau mati karena dia mau taat. Taat terhadap keyakinannya sebagai pengikut Kristus. Dan dia mau setia pada panggilannya. Dan dia sungguh, akhirnya kita tahu bersama dalam riwayatnya, dia menjadi seorang martir. Lalu waktu saya siapkan bahan ini, saya teringat kisah seorang anak. Anak ini beragama Kristen. Dia bukan Katolik. Tapi orang tuanya begitu simpatik dengan sekolah Katolik hingga akhirnya anak itu disekolahkan di sekolah Katolik. Waktu dia sekolah Katolik, dia mempunyai seorang sahabat. Seringkali dia pergi ke rumah sahabatnya yang beragama Katolik. Tapi suatu hari sewaktu dia pergi ke rumah sahabatnya, ini sahabatnya sedang doa rosario. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terus anak yang beragama Kristen ini melihat, loh, indah banget doanya dia. Lalu dia katakan, kamu dapat doa itu dari mana? Dia jawab, dari kitab suci. Di mana malaikat menyampaikan kabar gembira kepada Bunda Maria. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Lalu kemudian sewaktu Bunda Maria datang mengunjungi Elizabeth, lalu Elizabeth mengatakan, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Lalu kemudian ditambahkan oleh gerejaku, katanya, gereja Katolik, doakanlah kami orang yang berdosa ini. Anak ini tertarik. Dia bilang, oke, ajarin deh saya. Mulai diajarin anak itu. Pulangnya dia mulai lakukan doa itu. Setiap makan dia doa. Orang tuanya kaget, loh, doamu sekarang aneh katanya.
Lalu orang tuanya katakan, mulai sekarang kamu tidak berdoa karena itu doa sesat. Tapi karena anak ini sangat tertarik dengan doa itu, dia tetap melakukan doa itu. Bahkan dia minta rosario dengan diam-diam, dia berdoa rosario. Hingga suatu hari orang tuanya sakit. Papa dan mamanya sakit. Dia tidak bisa berdoa apa-apa. Yang dia ucapkan hanya doa apa? Doa Salam Maria. Orang tuanya hanya bengong karena mau sembuh kan. Oke lah, terserah deh. Didoain. Orang tuanya sembuh. Tapi sebelum dia doakan, dia katakan, Mama, Papa, saya doanya adalah doa kepada Bunda Maria. Izinkan hal ini. Dan kalau Mama dan Papa sembuh, saya masuk Katolik katanya. Orang tuanya bilang, oke. Didoakan sembuh. Hingga akhirnya orang tuanya izinkan dia masuk Katolik. Dan sekarang dia sudah menjadi seorang imam di Keuskupan Amboina. Ya. Dari cerita ini sebenarnya saya mau mengatakan apa Bapak dan Ibu? Anak ini mempunyai standar yang dia peroleh lewat temannya di dalam hal iman. Dan dia sungguh-sungguh tertarik dengan suara hatinya. Dan menjadi apa? Standar bagi dirinya untuk berdoa kepada Bunda Maria. Dan kelayakan bagi dia sendiri adalah sungguh-sungguh setia menjalankannya. Sehingga dia saat ini menjadi seorang imam. Ya. Dari ketiga sharing yang saya ceritakan, melalui sharing dari Santo Paulus, lalu kemudian Kim Tagon, lalu seorang anak yang akhirnya menjadi pastor dan sekarang bertugas di Keuskupan Keuskupan Amboina, ada seorang wanita. Wanita ini bertumbuh dalam keluarga Katolik yang baik. Dan tantenya juga menjadi seorang suster. Ya. Karena dia akrab dengan tantenya yang suster, tantenya yang suster selalu meminta dia supaya dia menjadi seorang biarawati. Tapi dia mengatakan, saya tidak tertarik menjadi seorang biarawati. Saya tertarik untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Hingga akhirnya dia bertumbuh, selesai studinya di daerahnya, melanjutkan studinya di kota Jakarta. Tapi dia terus berdoa untuk memohon agar dia mendapat jodoh orang Katolik dan mempunyai rumah tangga yang baik. Selesai kuliah, dia belum dapat jodoh, walaupun dia banyak pria yang senang dengan dia, tapi selalu yang dia temukan adalah bukan beragama Katolik, Kristen, lalu atau agama Muslim. Tapi dia tidak pernah mau, karena dia mempunyai standar, pokoknya orang Katolik, kawin pokoknya Katolik. Hingga memasuki usia 35, dia belum juga married. Menginjak usia 36 tahun, ternyata dia menemukan jodoh. Orang Katolik. Dan married dengan orang Katolik itu. Siapa dia? Dia adalah istri saya sendiri. Ya. Bapak dan Ibu, dari sharing ini, saya hanya mau mengatakan standar iman dia, yang dia taat terhadap Kristus dan setia di dalam doa permohonan setiap hari dia lakukan. Hingga akhirnya dia bertemu dengan saya. Dan saya menjadi suami dari dia. Dan kami sudah berkeluarga kurang lebih 25 tahun. Nah, setelah saya mundurkan diri, lalu kemudian berkeluarga usia 20 sampai 25 tahun. Dari sabda Tuhan ini saudaraku, dan sharing-sharing pengalaman iman, terutama
orang-orang yang sungguh taat dan setia di dalam memikul salib kehidupannya, terutama di dalam mengikuti Yesus, inilah orang-orang yang mempunyai standar kelayakan untuk dirinya di dalam mengikuti Yesus. Begitupun kita sebagai anggota gereja yang sudah komit terhadap kepengurusan di dalam suatu persekutuan doa atau di dalam dewan paroki. Standar kita, standar kelayakan kita, ya tentu hanya dua: taat dan setia. Walaupun mungkin pastor kita menjengkelkan, ketua kita menjengkelkan, tapi kita harus taat. Taat kita terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan, yang telah disepakati bersama. Tapi kita setia dalam mengikuti Yesus. Lalu saya teringat suatu pengalaman seorang bapak yang mau ditunjuk oleh ketua lingkungannya untuk mewakili lingkungan menjadi ketua prodiakon. Pada mulanya waktu dia ditunjuk, dia stres, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena dia bilang, saya harus membuang waktu, saya harus membuang tenaga, saya harus melayani orang-orang yang seringkali, waduh, dari cerita teman-temannya tidak mengenakan katanya. Tapi ketua lingkungan ini mengatakan, oke, kalau kamu menolak silahkan, tidak masalah. Tapi sejak ketua lingkungan ini meminta dia tidak tenang. Hatinya gelisah hingga akhirnya dia bilang, ya oke deh, sebagai anggota gereja saya mau. Dan jadilah dia menjadi prodiakon. Waktu dia menjadi prodiakon, ternyata banyak tantangan yang dialami. Sudah habis waktu, kalau pergi mengunjungi umat katanya, dia katakan sampai di muka sudah diketok-ketok rumah itu, ternyata tuan rumah juga lama banget buka pintunya. Lalu begitu mau masuk ke rumah, ternyata orang yang dilayani belum dipersiapkan dengan baik. Padahal dia sudah telepon loh. Dia bilang, aduh katanya. Tapi dia bilang, inilah salib. Inilah kelayakan saya untuk setia kepada Kristus. Inilah ketaatan saya sebagai seorang diakon. Dari sharing semua ini sebenarnya mau mengatakan bahwa kunci dari standar kelayakan kita sebagai anggota gereja, sebagai tim persekutuan doa, kita harus tetap setia. Kita harus tetap taat. Saya sudah 42 tahun Bapak dan Ibu menjadi pewarta. Pasti ada salibnya. Seluruh Indonesia saya diutus oleh keuskupan untuk pewartaan. Kadang-kala tidak mengenakan. Bahkan di dalam keuskupan saja, kalau ke Kelapa Gading ini masih dekat. Sampai di mana ini, di ujung ini Cikarang. Di atasnya dari Cikarang di situ, sampai di tempatnya Romo Felix yang sekarang ini sedang sakit, kasihan. Tapi puji Tuhan sudah mulai ada proses penyembuhan. Nanti kita akan doakan beliau. Sampai di Cikaloka, itu jauh. Kalau sampai di paroki Odilia itu masih dekat. Tapi di sekitar ada 10 kilo lagi ke tempat tersebut. Setelah saya merenungkan, waktu saya diberikan renungan oleh istri Pak Agus Susanto ini, saya bilang, aduh, ternyata kuncinya walaupun tidak mengenakan kalau kita tetap taat dan setia. Yang menjadi kunci daripada standar itu, ternyata kita menjadi layak. Di mata siapa? Di mata Tuhan.
Oleh karena itu Bapak dan Ibu serta saudara-saudariku, mari tinggal 3 hari lagi kita merayakan Natal. Di mana Yesus lahir. Jadikanlah Yesus sebagai standar hidupmu supaya engkau layak mengalami pembaharuan hidup di dalam Dia. Dan biarlah Dia lahir di dalam dirimu. Saya kira sekian renungan yang saya bawakan pada malam hari ini dengan tema standar kelayakan kita. Oleh karena itu, mari supaya kita semakin layak di hadapan Dia di dalam mengikutinya, Sang Immanuel tersebut, kita hening sejenak, kita mohon agar kita semakin diperbaharui untuk taat setia kepadanya. Kita akan menyanyikan lagu "Oh datanglah Immanuel". Biarkan Emmanuel yang artinya Tuhan beserta kita selalu menyertai kita di dalam mengikutinya. Mari kita hening. Mari kita bangkit berdiri. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersyukurlah hai Israel, menyambut yang Oh Tuhan Allah, datanglah, berfirman, berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersyukurlah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bersyukurlah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Iriala yariana la yariana, uriala yariana leluya le, aleluya le, iriala yariana leluya le, iriala yariana la yariana la, iriala yariana la yariana la. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, lihatlah sekelompok anak-anak-Mu yang datang. Ini semata-mata sebagai ungkapan untuk taat dan setia di dalam mengikuti Engkau, untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Lihatlah anak-anak-Mu yang saat ini berkumpul, di mana mereka seringkali juga mengalami berbagai macam pergumulan, juga mengalami berbagai salib-salib kehidupan, entah di dalam keluarga, entah di dalam diri sendiri maupun di dalam masyarakat.
Oleh karena itu kami mohon saat ini Engkau yang mau datang di dalam kehidupan kami sebagai manusia, melahirkan nilai-nilai ketaatan dan kesetiaan kami di dalam mengikuti Engkau. Oleh karena itu jamah kami Tuhan. Jamah kami Tuhan yang seringkali goyah dikala menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Yang seringkali membuat kami tidak taat lagi, membuat kami tidak setia di dalam mengikuti Engkau Tuhan. Mungkin di saat kami mengalami pergumulan dalam persoalan usaha sehingga mengganggu ekonomi kami Tuhan, sehingga kami mulai mengabaikan ketaatan kami di dalam doa dan mulai kurang setia mengikuti Engkau di dalam salib kehidupan yang kami alami. Saya merasa ada seseorang di tempat ini sedang bergumul di dalam usahanya, sehingga ekonominya terganggu. Serahkan dirimu kepadanya. Juga seorang ibu yang mengalami sakit penyakit. Standarmu adalah Yesus. Pegang Yesus yang menjamah engkau saat ini, supaya engkau layak dipulihkannya. Lupakan penyakitmu, serahkan Yesus kepada Yesus. Ibu ini merasa saat ini punggungnya panas. Terima kasih Tuhan Yesus. Shinna Maria Layariana Sikiriala. Ina Maria Layariana Sanna Maria. Ina Maria Layariana Shinna. Bahkan ada seorang ibu yang sudah lama aktif di dalam kegiatan, juga mulai mengalami goyah. Walaupun standar kelayakan dia beriman kepada Kristus, saat ini Yesus datang layak meneguhkan dan menguatkan. Dia merasa ada seseorang yang seperti memegang kepalanya. Sanna Mariale, Sinna Mariale. Yesus menguatkan. Terima kasih Yesus. Dan ibu ini melihat kembang ros mawar. Sinna, Bunda Maria mendoakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan ada beberapa orang yang hadir di tempat ini mendoakan orang tuanya. Standarnya adalah sungguh iman. Dan dia setia, dia taat. Dilengkapkan imannya dalam doa. Walaupun salib yang dihadapi tidak mengenakan, tapi imannya tetap hidup. Doamu didengarkan. Dan kau memperoleh kekuatan daripadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Shinna Maria Layariana Shinna Uria Layariana Sikiria Layariana. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau menjamah seorang bapak yang mempunyai gangguan pada levernya. Saat ini dia merasa panas pada bagian levernya. Yesus memulihkan. Terima kasih Tuhan. Sekarang
Mari kita mengangkat tangan untuk bersama-sama mendoakan permohonan-permohonan yang diajukan di dalam toples ini. Dan kita percaya kalau kita sungguh mempunyai iman, kita mempunyai standar keyakinan yang layak di hadapannya, doa kita tidak menjadi sia-sia, saudaraku. Oleh karena itu mari kita arahkan. Kita doa dalam doa bahasa roh sebagai ungkapan iman kita, dan kita arahkan kepada Yesus. Shinna Maria layarian sinna Ina Maria layarian sikiria layarian sinna Maria layarian. Tuhan Yesus, lihatlah anak-anak-Mu Tuhan yang mengarahkan tangan-tangan sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk mengalirkan kuasa pemulihan-Mu, untuk memulihkan setiap permohonan-permohonan yang dipanjatkan lewat tulisan ini Tuhan. Saat ini kami mohon jamalah Shinna Maria layariana sikiria Ina Maria, dengarkanlah permohonan jeritan daripada anak-anak-Mu Tuhan. Ada yang memanjatkan permohonan, mungkin saat ini sakit, mungkin saat ini mengalami krisis Tuhan. Saat ini di dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Yesus Engkau pulihkan. Shinna Maria layariana. Juga mungkin ada yang berdoa untuk orang tuanya, yang berdoa untuk saudaranya atau temannya, kerabatnya Tuhan, yang saat ini mungkin dalam keadaan tidak berdaya karena sakit penyakit. Saat ini kami mohon dalam nama-Mu yang kudus, melalui tangan-tangan dan seruan daripada anak-anak-Mu, Engkau dengarkan, dan di dalam nama Yesus jadilah pulih kembali seperti sedia kala. Dan juga ada yang mengungkapkan ucapan syukur yang berulang tahun, atau ucapan syukur karena didengarkan doa-doanya Tuhan. Biarlah semua itu menjadi berkat bagi kami, sebagai ungkapan terima kasih kami kepadamu. Hingga akhirnya kami serahkan semua doa kami ini di dalam satu nama yang agung dan mulia, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra. Baik, puji nama Tuhan. Sekali lagi mari kita beri aplaus buat Pak Bram Wongkar. Terima kasih. Malam hari ini adalah persekutuan doa yang terpanjang ya jamnya ya, sampai jam 9 lewat. Tapi puji Tuhan, saya percaya malam hari ini kita semua diberkati ya melalui firman dan pengajaran Pak Bram. Pak Bram, sekali lagi terima kasih firman, renungan dan doanya untuk malam hari ini. Baik, sekarang kita kembali akan memberkati persekutuan doa kita. Kita akan menaikkan pujian untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk melengkapi pekerjaan Tuhan melalui persekutuan doa Santo Yakobus. Mari kita naikkan pujian, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu
lagi terima kasih untuk persembahannya. Saya persilakan untuk pengumuman. Kita akan mendengarkan satu buah pengumuman. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tahu ya di luar sana hujannya luar biasa. Kita beri aplaus kepada Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang mau hadir pada malam hari ini. Kita tahu banyak sekali kendalanya. Pertama hujan ya, kedua kali macet, ketiga kali ini semua sudah pada berlibur. Pikirannya sudah ke Bali, ke Eropa, kemana-kemana, ke Korea dan sebagainya ya. Tapi Bapak Ibu sekalian tetap hadir di sini, luar biasa. Kami bersyukur dan berterima kasih khususnya kepada Pak Bram Bongkar yang rumahnya jauh sampai 1 jam ya Pak ya. Hujan-hujan sampai diantar ke sini, luar biasa. Beri aplaus buat hambanya yang luar biasa ya. Tadi Bapak sudah ajarkan bahwa standar kelayakan hidup kita ini kuncinya adalah kesetiaan ya Pak ya. Dimanapun kita berada. Entah itu kepada atasan kita, di kantor dengan bos kita, atau dengan ketua parokinya, atau dengan ketua lingkungannya, ataupun dengan koordinator komunitasnya ya. Meskipun kita berbeda pendapat, tapi Tuhan izinkan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan itu mau mendidik kita, membentuk kita, supaya kita menjadi dewasa rohaninya ya. Kalau semuanya gampang-gampang, semuanya jalan tol, jadi begitu ada sentilan sedikit aja langsung gelebak. Ya, langsung pingsan deh, nggak siap ya kan. Dan Tuhan itu sayang kepada kita, makanya Tuhan bilang, ayo aku kasih, aku izinkan terjadi ini itu dan sebagainya. Kita jangan berkeluh kesah, memang berkeluh kesah sih boleh ya, manusiawi ya, namanya juga masih manusia makan nasi ya. Nah tapi tetap ingat bahwa kita mau dibentuk oleh Tuhan. Yang namanya dibentuk gak enak Bapak Ibu, diremes-remes. Aduh, dicaci maki, udah kerja mati-matian juga, waduh, nggak dapet THR ya, padahal udah mau ujung Natal dan sebagainya ya. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua kalau kita setia. Tetap datang, meskipun sebel gue lihat mukanya Herlina sebel banget gitu, tapi tetap datang. Dan Tuhan itu akan memberikan upah yang terbaik ya. Karena yang kita cari adalah Tuhan Yesusnya, bukan manusianya ya kan. Yang kita cari adalah ya kita kerja, kita harus bekerja gimana. Bosnya nyebelin, ya sudahlah Tuhan ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang telah dia perbuat ya. Nah itulah semuanya. Terima kasih juga kepada yang berkesaksian tadi, yang bersaksian Bu Peggy ya. Mana Bu Peggy udah pergi? Ya terima kasih Bu Peggy atas kesaksiannya yang mengandalkan Tuhan ya. Setia tuh nunggu berapa jam, nunggu dokternya. Dari jam 10 sampai jam 4, luar biasa. Mungkin kalau Herina udah pulang ya, tapi rupanya dia beda, memang anak Tuhan tuh lebih dari standar ya. Nah kemudian tim pujian yang dipimpin oleh Saudara Sony, terima kasih dan kawan-kawan ya. Juga Alvin, organis dan tim LCD, Bro Irwan dan Gunawan. Dan juga semua tim yang bertugas malam hari ini, Tuhan memberkati kalian semua. Kemudian ada beberapa pengumuman. Selasa pagi itu tanggal 27 Desember kita libur ya. Selasa pagi libur, enak ya. Jadi silahkan yang mau ke Bali cepetan deh booking, beli pesawat ya. Nah terus tanggal 3 Januari juga libur. Waduh liburnya panjang ini ya. Cuma jangan kebablasan, biasanya kalau udah libur lupa mau balik lagi ya. Kemudian Selasa pagi ada lagi tanggal 10 Januari jam 10 di gereja Kim Taegon, karena kita ada misa dan adorasi bersama Romo Luki Nikasius PR ya. Dengan tema menegakkan kebenaran dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Wow. Ini kita disuruh jadi judge bow ya, menegakkan kebenaran masuk seluruh anggota KPK ya, kita semuanya ya. Romo Luki ini Romo yang masih muda dan lucu luar biasa. Mari Bapak Ibu silahkan yang bisa hadir, waktunya silahkan hadir. Kemudian Kamis malam tanggal 29 minggu depan libur juga ya, karena saya tahu bapak-bapak banyak yang mau ke Bali, banyak yang mau ke Jawa, banyak yang mau ke Korea ya Bro Sony ya. Nah kasih kesempatan dah biar pada pergi ya. Nah, kemudian kita ketemu lagi kalau di PD malam itu adalah tanggal 5 Januari. Jadi 5 Januari PD malam sudah mulai dengan misa dan adorasi
di Gereja Kim Taegon, bukan di sini, yang akan dibawakan oleh Romo Dedi Kurnia di OFM, ya. Mari Bapak Ibu silakan tolong wartakan ya, tahun 2023 kita mesti harus semakin gencar ya. Satu orang bawa satu orang aja deh ya. Kalau perlu bawa pembantunya ya. Dulu saya kalau ke PD yang ketawa Bu Jatinegara ya. Nih keluarga Jatinegara RT 5 RW 5. Saya dulu kalau ke PD bawa berapa? 5 pembantu. 2 pembantu tetangga orang Flores, 3 pembantu saya sendiri. 5. Ya luar biasa ya. Terakhir ternyata tetangga bosnya nggak boleh, ya sudah. Tapi apapun yang terjadi, bawalah. Kita sudah waktunya kita mesti membawa banyak jiwa-jiwa sehingga ruangan ini penuh, nggak ada yang kosong ya. Nah, kemudian PDKK Santo Yakobus akan mengadakan perayaan Natal dan Tahun Baru. Ini adalah perayaan bersama dari PD pagi, PD malam, PD lansia. Jadi mari Bapak Ibu sekalian ya, bagi yang sudah pulang dari liburan, jangan lupa mencari Tuhan. Kita bersama-sama merayakan, bergembira bersama ya, bersama Romo Peng An, ada baletnya, ada dramanya, ada choirnya, banyak sekali acaranya. Dan acaranya sangat menarik, ada Santa Clausnya ya. Kita juga seperti yang minggu lalu kami udah umumkan, setiap tahun kami selalu berbagi dalam perayaan Natal. Kami tidak lupa kami memanggil 100 ya, 60 itu adalah orang-orang miskin di sekitar Kelapa Gading, dan 40 itu adalah anak panti dan sebagainya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin tergerak hati ingin memberikan sedikit sumbangsihnya untuk acara ini, karena perlu banyak uang ya, kita perlu 45 jutaan. Jadi kalau ada yang tergerak silahkan, mungkin bisa ditayangkan nomornya Ibu Iren Wongso, BCA-nya ya. Bagi Bapak Ibu yang tergerak silahkan, seberapa kecil pun yang Bapak Ibu bisa sumbangkan bagi perayaan Natal dan Tahun Baru ini sehingga terlaksana, sangat berharga bagi kita dan Tuhan tidak pernah berhutang. Kemudian itu perayaannya jangan lupa ya, jangan di sini nanti salah ya. Di stasi sekolah Pegangsaan 2 mulainya 5:30. Jadi 5:30 itu kita mulai dengan makan-makan dan sebagainya. Setelah itu jam 6 tepat kita akan mulai perayaannya ya. Luar biasa. Mari kita ajak semuanya deh. Pak, tetangganya boleh diajak ya. Semua teman-teman anak-anaknya boleh diajak. Jadi tidak hanya kita semuanya, karena itu Sabtu berarti kan libur ya. Pak Bram boleh kalau ada waktu datang Pak, meskipun 1 jam dari sana ya. Sabtu itu silahkan hadir. Nah kemudian PDKK Santo Yakobus juga akan mengadakan seminar hidup baru dalam roh. Kalau saya boleh tanya Bapak Ibu yang di sini yang belum pernah ikut mana nih? Sudah ikut semua? Sudah ikut semua? Daftar tolong, ayo pendaftaran tolong Bu, daftar Bu. Belum ikut kan? Daftar ya. Luar biasa. Kami para pengurus banyak sekali yang produk SADR. Kalau tidak ada SADR mungkin Herlina juga tidak ada di sini ya. Nah itu adalah dari judulnya pun sudah kebaca ya, seminar hidup baru dalam Roh Kudus. Dan kita imani, kita percaya biasanya Tuhan juga akan menjamah dan menjadikan kita lahir baru, menjadi pribadi yang baru. Semangat makin menyala-nyala, ya luar biasa deh pokoknya ya. Silahkan tadi bagian pendaftaran siapa? Tolong bisa mendaftar itu yang sudah senyum-senyum ya. RT 5 RW 5 dari Jatinegara akan ikut ya. Biayanya cuma 50.000 ya. Nih 9 kali pertemuan loh, cuan deh gak rugi ya. 9 kali pertemuan 50.000. Bisa mendaftar di Pak Gunawan, Bu Like, Bu Vince, Herman, dan siapapun teman-teman yang ada di resepsionis ya. Biaya 50.000, kemudian ada buku panduannya 20.000 saja. Pengajarnya juga banyak ya, luar biasa semuanya pengajar-pengajarnya. Mari Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah ikut, mohon tolong di-sharekan ke setiap orang yang belum pernah ikut ya, supaya semua orang juga boleh mengalami kasih Tuhan. Banyak luar biasa. Boleh mungkin di-share videonya? Ada? Ini yang Natal ya. Mau dengar yang Natal ya? Ya sudah dengar dulu ya. Kita tonton dulu yang Natal.
Suaranya belum keluar? Sabar ya Bapak Ibu, orang sabar dikasihani Tuhan. Bisa? Belum keluar? Enggak bisa? Beres semuanya udah siap. Acaranya apa aja sih? Ada makan, terus ada juga balet dari Lucy Ballet. Jangan lupa ada drama yang sungguh luar biasa. Wow, drama Natal ya, Lin? Betul. Oh, luar biasa. Terus kalau nggak salah juga ada choir loh, Lin. Iya benar. Juga Santa Claus ya bagi-bagi hadiah. Wah, luar biasa. Acaranya padat ya. Oh ya, ngomong-ngomong yang bawain ibadah Santa, romonya siapa ya? Romonya juga seru sekali. Romo Thomas PA. Luar biasa. Seru ya acaranya ya. Ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ya, jangan sampai kelewatan. Nanti kita ketemu tanggal 7 Januari pukul 17.30 di stasi Pegangsaan 2. Sampai jumpa nanti. Jangan lupa lansia pada datangnya kita tunggu pokoknya. Jangan lupa juga umat PD pagi. Ingat-ingat ya, tulis di penangggalannya Sabtu 7 Januari 17.30 di stasi Sekolah Santo Yakobus. Mari kita semua, baik PD pagi, PD malam, PD lansia, kita kumpul semua nanti di stasi Pegangsaan 2 tanggal 7 Januari. Kita rayakan bersama-sama dengan anak-anak panti dan juga para lansia-lansia. Sampai jumpa. Ketemu lagi. Salam kasih. Tuhan berkati. Yang SHDR juga ada? Nggak ada? Oke. Yang SHDR bagi Bapak Ibu yang sudah pernah ngikut ya, boleh juga ikut kembali ya. Karena dari pengalaman saya, mungkin kita teman-teman semuanya para pengurus juga pasti sudah mengalami. Kita ikut SHDR itu udah belasan kali ya. Dari yang ikut sendiri sama dari yang memang terpaksa ikut karena bukan terpaksa karena kita jadi panitia dan sebagainya. Dari yang saya alami, kalau kita pada waktu setiap kali mengikuti SHDR dan kita nggak bergosip di belakang terus cerita sana cerita sini dan sebagainya, tapi kusuk mengikuti SHDR dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan menambahkan loh. Segala talenta-talenta yang kita dapat itu ya, Tuhan akan tambahkan. Tahun ini mungkin dapat ini, tahun depan dapat apa dan sebagainya, tanpa kita sadari. Jadi segala sesuatu kalau kita tujuannya mencari Tuhan gak pernah sia-sia. Firman-Nya tidak pernah terbuang sia-sia, tapi boleh menjadi rema bagi kehidupan kita. Jadi silahkan kalau yang mau daftar lagi ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mungkin merasa, waduh saya ada lagi masalah berat, rasanya udah putus asa, rasanya gak ada jalan keluar dan sebagainya. Paroki Santo Yakobus menyediakan SOS doa yang diadakannya setiap hari dari jam 6 sampai jam 24, jam 12 malam. Jadi non-stop tidak libur ya. Nah silahkan menghubungi di 0888 550 1028. Mereka siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian, gratis ya, silahkan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, saya lihat kayaknya stok lama semua ya, nggak ada yang baru ya, stok lama, tapi wajahnya baru enggak, wajahnya juga wajah yang lama ya. Tuhan berkati ya, setia nih Pak Bram ini semua adalah anak-anak yang setia Pak. Kemudian bagi Bapak Ibu yang merasa ingin didoakan secara pribadi pada malam hari ini, tim doa kami akan melayani Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan berkati. Sekali lagi Merry Christmas, Happy New Year, selamat berlibur, happy holiday ya. Tapi jangan lupa pulang tanggal 7 Sabtu ya di stasi ya. Jangan lupa 5:30, jangan jam 10, jangan 5:30, 5:30. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Bu Herlina untuk pengumumannya. Saatnya kita akan mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita mau akhiri, kita tutup dengan doa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kembali kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Kau telah sertai kami di sepanjang persekutuan doa kami, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu boleh tercurah bagi setiap kami anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Biarlah berkat melalui pengajaran yang disampaikan oleh Pak Bram boleh tinggal di dalam hati sanubari kami, dan boleh menjadi rema di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari kami Tuhan. Tidak lupa juga kami mau berdoa buat anak-Mu yang Kau kasih Pak Bram. Kiranya Kau berkati lagi, lebih lagi Tuhan, di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya. Biarlah kiranya dia senantiasa Kau pakai untuk menjadi pembawa kabar sukacita-Mu. Kalau pada saat ini Tuhan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan kiranya Kau sertai di setiap perjalanan kami untuk menuju tempat rumah kami masing-masing. Jauhkan kami dari segala macam mara bahaya, biar karena kami boleh tiba dengan selamat tanpa satu kekurangan apapun. Juga Bapa, malam hari ini tidak lupa kami ingin berdoa juga buat anak-Mu, buat hamba-Mu yang Kau kasih, Romo Felix, yang saat ini sedang tidak berdaya, sedang sakit Tuhan. Tuhan, mari jamah Romo Felix, berikan dia kekuatan Tuhan. Kami percaya bahwa anak-Mu ini Kau pakai sangat luar biasa. Engkau anugerahi dia Tuhan dengan kesembuhan. Pulihkan dia Tuhan, biar dia boleh kembali di tengah-tengah umat-Nya, boleh menjadi pembawa kabar sukacita-Mu Tuhan. Namun semua itu Tuhan, kami hanya mau serahkan apa yang menjadi doa kami dan harapan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami panjatkan hanya melalui perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab Dia yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mari kita akhiri persekutuan doa kita. Kita semua menjadi umat pilihan Tuhan dari berbagai latar belakang kita. Kita mau memakai menjadi alat Tuhan, menjadi pembawa kabar sukacita. Biarlah Natal tahun ini boleh menjadi damai di setiap hati kita semua. Mari saya undang bangkit berdiri, kita mau katakan, kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi terimalah dan pujian kami. Sekali lagi selamat menyambut Natal dan menyongsong tahun yang baru. Sampai bertemu Selamat bulan Natal. Januari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.